Jadi di sini saya Syarifah Nur Azhara akan memaparkan materi lebih lanjut tentang konsep kelompok sosial dan pengertian kelompok sosial. Yang pertama adalah konsep kelompok sosial. Seorang filsuf asal Yunani bernama Aristoteles mengatakan bahwa manusia adalah zon politikon. Istilah tersebut yang berarti adalah manusia sebagai makhluk sosial yang selalu berinteraksi dan bersosialisasi dalam kehidupannya. Dari interaksi yang makin kuat tersebut akan membentuk sebuah kelompok sosial. Jadi, kita lanjutkan ke pengertian kelompok sosial secara umum. Kelompok sosial adalah sekumpulan individu-individu yang memiliki pola perilaku dan tujuan yang sama, serta saling berhubungan, di mana hubungan tersebut bersifat timbal balik. Kemudian, kelompok sosial tersebut saling melakukan perannya dalam masyarakat demi mencapai tujuan yang sama. Kemudian, contoh dari kelompok sosial seperti panitia acara, di mana panitia acara adalah sekumpulan individu-individu yang saling melaksanakan tugasnya atau saling bekerja sama untuk melaksanakan sebuah acara. Nah, sebuah acara tersebut adalah tujuan dari mereka, yaitu tujuan mereka yang sama. Jadi di sini kita lanjutkan ke materi selanjutnya, yaitu definisi kelompok sosial menurut beberapa para ahli. Jadi di sini adalah pengertian kelompok sosial menurut beberapa para ahli. Yang pertama adalah Mayor Pollack. Menurut Mayor Pollack, kelompok sosial sebagai sejumlah orang yang satu sama lain memiliki hubungan sebagai sebuah struktur untuk memenuhi kepentingan bersama. Yang kedua adalah Surjono Sukanto. Ia berpendapat bahwa kelompok sosial adalah himpunan atau kesatuan manusia yang hidup bersama. Antar anggotanya saling berhubungan, saling memengaruhi, dan memiliki kesadaran untuk saling menolong. Saya Farid ingin melanjutkan penjelasan dari Syarifah tentang definisi kelompok sosial menurut beberapa ahli. 3. Paul B. Horton dan Chester L. Han berpendapat bahwa kelompok sosial sebagai kumpulan manusia yang memiliki kesadaran akan keanggotaannya dan saling berinteraksi. 3. Hendro Puspito menjelaskan bahwa kelompok sosial adalah suatu kumpulan yang nyata, teratur, dan tetap dari orang-orang yang sama. 5. Joseph S. Rouchek dan Roland L. berpendapat kelompok sosial sebagai kelompok yang terdiri atas 2 atau lebih manusia dan di antara mereka terdapat beberapa pola interaksi yang dapat dipahami oleh anggota atau orang lain secara keseluruhan. Nomor 6. Robert Bierstedt adalah kelompok yang anggotanya mempunyai kesadaran jenis berhubungan dengan yang lain, tetapi tidak terikat dalam ikatan organisasi. 7. Willa Oke menjelaskan bahwa kelompok sosial sebagai unit yang terdiri atas 2 orang atau lebih yang saling berinteraksi. 8. Robert K. Merton. Ia mengemukakan bahwa kelompok sosial adalah sekelompok orang yang saling berinteraksi sesuai dengan pola-pola yang sudah mapan. Perkenalkan, saya Bunga. Saya ingin menyebutkan ciri-ciri kelompok sosial. Yang pertama, setiap anggota kelompok menyadari bahwa dirinya merupakan bagian dari kelompoknya. Keanggotaan suatu kelompok sosial dilakukan dengan 2 cara, yaitu mengukuhkan diri dan dikukuhkan oleh orang lain sebagai anggota kelompok. Gejala yang menunjukkan bahwa setiap orang menyadari bahwa ia bagian dari kelompoknya, yaitu A. Adanya sikap imitasi terhadap segala aspek dalam kelompoknya yang melakukan proses sosialisasi. B. Mengidentifikasi diri sebagai kelompoknya. C. Internalisasi, yaitu perilaku yang menggambarkan perilaku suatu kelompok sosial. D. Keinginan untuk membela dan mempertahankan kelompoknya. Perkenalkan, nama saya Radit Ayah Pertama. Saya akan melanjutkan penjelasan dari Bunga. Kelompok sosial berupa kumpulan manusia yang dapat dikenali atau diketahui pihak lain secara formal dan informal. 3. Kelompok relatif tinggi dan berlangsung secara akrab karena di antara mereka saling mengenal secara baik. Hubungan tersebut dilatar belakangi oleh adanya hasrat dan kebutuhan dari setiap anggota. Perkenalkan, nama saya Indra, ingin melanjutkan materi dari Radit. 4. Memiliki struktur, aturan, norma, dan pola perilaku. Setiap orang pasti mempunyai status sosial tertentu, baik sederajat maupun tidak sederajat.
Contohnya kelompok sosial umumnya terdiri atas 3 lapisan, yaitu lapisan atas, menengah, dan bawah. Lapisan-lapisan tersebut diatur oleh suatu aturan-aturan yang berfungsi sebagai pedoman yang menjelaskan kepada setiap anggota kelompok tentang peranan yang harus dilakukan sesuai dengan statusnya. Contoh kelompok sosial di masyarakat seperti panitia acara, kelompok ibu-ibu PKK, dan lain-lain. 5. Ada faktor yang dimiliki bersama. Ada faktor yang dimiliki bersama sehingga hubungan di antara anggotanya bertambah erat. Misalnya nasib, kepentingan, tujuan, dan ideologi politik yang sama.